Baik, selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Kita kembali ke kuliah promosi kesehatan. Hari ini kita akan presentasi lagi. Jadi hari ini yang pertama jatahnya Mas Ulisis untuk penggunaan hand sanitizer dan mencuci tangan dengan benar di Komplek Sarwa Permai, Tangerang Selatan. Wah, oke. Baik, judulnya menarik, sudah spesifik tempatnya. Silahkan Mas Ulisis untuk menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih banyak Pak Joseph dan Bapak Ibu semuanya. Saya hari ini akan seperti tadi yang sudah disampaikan, akan menyampaikan topik yang sudah mencuci tangan dengan benar untuk di kompleknya saya. Mohon izin share ya Pak. Slide. Silahkan. Ya, oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dalam hal ini eh, Bapak RT Sarwa Permai dan khususnya yang saya cintai Bapak Ibu warga Sarwa Permai semuanya. Semoga dalam kondisi saat ini kondisi sehat semuanya. Terima kasih sudah hadir. Di sini saya akan menyampaikan mengenai informasi mengenai bagaimana mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer dengan benar. Saya kira Bapak dan Ibu semuanya sudah cukup familiar dengan kata-kata ini dan saya kira juga Bapak Ibu juga semuanya sudah mungkin mengetahui, tetapi mungkin ada yang yang mungkin yang terlewatkan. Saya kira nanti bisa kita sampaikan. Yang sebelum untuk kita lanjutkan, apakah Bapak dan Ibu semuanya sudah melihat slide saya? Sudah. Kalau sudah, oke, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan di sini seperti apa sih cuci tangan. Saya kira mungkin kalau ini pasti Bapak Ibu semuanya sudah tahu bagaimana itu cuci tangan, apa itu hand sanitizer. Tapi di sini kita lihat dulu kenapa sih kita berbicara untuk ini Bapak Ibu. Jadi saya kira mungkin dalam hal ini apa kaitannya cuci tangan, kenapa sih kita pentingnya itu cuci tangan. Mungkin ini juga saya sampaikan bahwa Bapak Ibu juga mungkin sudah melihat data terupdate per tanggal 14 Mei kemarin itu di Tangerang Selatan itu kasus COVID itu masih cukup besar. Bisa dilihat di sini ya, untuk kasusnya sendiri ya cukup dikatakan besar. Kenapa dalam hal ini sampai saat ini ya, untuk yang kasusnya bisa dikatakan di sini memang kasus sembuh sudah ada sekitar 10 ribuan. Tapi kasus erat yang terkait COVID sampai saat ini juga masih ada sekitar 1.800. Tetapi yang kita bisa lihat juga Bapak Ibu di sini bahwa ada kasus suspeknya ada 57 dan ada kasus erat yang mangkir ada 10 orang. Artinya ada 10 orang yang dalam arti di warga kita ini masih berkeliaran sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu yang menyebabkan kasus COVID ini cukup sampai saat ini belum rantainya itu masih tetap berjalan sehingga kasus-kasus baru tetap berjalan. Kembali lagi mungkin bisa dilihat Bapak Ibu, ini adalah data Tangerang Selatan. Bila kita lihat kebetulan kita tinggal di sini adalah di daerah ya, kita di daerah Pamulang yang di sini bisa dilihat bahwa berapa banyak sih kasus yang terjadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kasus suspek saat ini sebenarnya ada 1.107 kasus. Jadi dalam hal ini masih cukup banyak sebenarnya yang terjadi di daerah Pamulang, di daerah yang kita tinggal. Dan Ibu bisa lihat di sini per tanggal 14 Mei kemarin bahwa kasus yang dinyatakan positif COVID itu ada sebesar 2.363. Artinya Bapak Ibu ini kasus yang jumlahnya tidak sedikit dan ini adalah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi ini adalah dasarnya kenapa kita benar-benar harus memahami apa pentingnya nanti peran cuci tangan dengan secara benar dan juga menggunakan
apa namanya yang kita tadi sebut hand sanitizer. Oke. Bapak Ibu, bila memang ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan langsung nanti ditanyakan. Oke, saya lanjut. Oke, lalu tadi yang seperti disampaikan bahwa di sini ini apa sih manfaat cuci tangan? Jadi saya kira Bapak Ibu juga ini adalah bukan hal yang baru, tetapi kembali lagi tangan kita secara kasat mata itu sepertinya bersih, tetapi tidak ada jaminan tangan itu adalah bersih karena dalam arti kuman itu tidak terlihat, Bapak Ibu. Jadi artinya dengan tangan apa namanya itu kita harus benar-benar membiasakan cuci tangan karena ini adalah salah satu cara kita untuk melindungi apa namanya diri kita terhadap adanya kuman yang ada di tangan. Lalu bisa dilihat bahwa mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya dalam hal ini PBB sendiri sudah membuat satu pernyataan, sudah menjadikan itu apa namanya salah satu hari. Jadi 15 Oktober itu sudah dicetuskan oleh PBB sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Itu artinya begitu pentingnya dan ini adalah salah satu protokol kesehatan. Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu protokol kesehatan yang cara kita untuk apa namanya menghindarin terinfeksi oleh COVID-19 untuk kondisi saat pandemi sekarang. Oke, lalu apa sih dampaknya kalau kita tidak cuci tangan, Bapak Ibu? Saya kira mungkin di sini ya saya mau sampaikan di sini ini adalah beberapa dampak yang bisa terjadi ya apabila kita tidak mencuci tangan dengan benar. Yang pertama itu dapat menularkan kuman kepada orang lain. Artinya, karena kita tidak cuci tangan, mungkin dengan bersalaman dengan orang lain, kita bisa menyebarkan kuman itu kepada orang lain. Yang kedua itu adalah mengenai kita akan bisa terkena diare, itu juga karena tidak mencuci tangan. Yang dampak ketiga itu adalah infeksi saluran pernapasan. Artinya, karena kita tidak itu tadi ya, kita juga bisa adanya terjadi gangguan saluran pernapasan. Yang keempat itu kita bisa terkena sakit mata karena dengan tangan yang kotor kadang-kadang kita menyentuh mata tanpa sengaja atau bahkan dengan sengaja itu bisa menyebabkan kita punya mata terinfeksi oleh kuman atau virus yang mungkin menempel di tangan. Yang kelima itu bisa menyebarkan atau terkena racun makanan. Ya, jadi segala sesuatu yang kita pegang ya. Jadi tangan ini adalah memang pusat untuk apa namanya banyak kuman yang bisa menempel di tangan tanpa kita lihat. Yang keenam itu bisa Bapak Ibu lihat mengenai hepatitis A. Ya, yang ketujuh timbul jerawat, yang kedelapan itu terinfeksi, bisa terkena infeksi kulit. Ya. Hari ini kita fokus yang kita lihat itu adalah di nomor 1 dan nomor 3 ini Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan kasus yang sekarang itu yang sangat yang memang sampai saat ini di mana kasus COVID yang pertama di Indonesia ditemukan pada bulan Maret kemarin. Jadi sampai saat ini Bapak Ibu kasus ini belum ada obat dan memang Bapak Ibu sudah ketahui vaksin. Vaksin ini bukan sesuatu yang dalam arti nanti bisa membuat kita garansi 100% tidak terinfeksi. Jadi kasus tersebut yang ya jadi terkait kenapa kita benar-benar harus mencuci tangan dengan benar itu adalah kaitannya nomor 1, nomor 3 ini adalah yang fokus kita. Jadi supaya kita tidak menularkan ke orang lain dan kita juga tidak terkena infeksi saluran pernapasan karena COVID ini adalah salah satu yang menyebabkan gangguan di saluran pernapasan. Bapak Ibu mungkin banyak yang bertanya, lalu kapan saya bisa cuci tangan yang benar? Ya, jadi sekali lagi dalam hal ini ya Bapak Ibu kita bisa lihat ya jadi kapan kita mencuci tangan yang benar ini waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan. Waktunya kapan? Yang pertama bisa dilihat bahwa di saat kita sebelum dan menyiapkan makanan, ini khususnya mungkin ibu-ibu yang menyiapkan makanan di rumah gitu ya.
atau mungkin ya bukan bagi siapa saja yang menyiapkan makanan ya. Jadi sebelum dan sesudah menyiapkan makanan itu kita harus mencuci tangan. Karena sering kali timbul ya ini kita tidak sadar ya bahwa dalam arti dalam menyiapkan makanan kita ngerasa ya udahlah mungkin baru dari luar atau dari mana kita tidak care, dan itu adalah salah satu yang menyebabkan kuman bisa pindah ya. Jadi itu sangat penting. Jadi di saat menyiapkan makan. Lalu yang kedua kapan? Sebelum dan setelah makan. Saya kira ini adalah sesuatu yang kita biasakan. Mungkin sudah semua punya habit, tetapi mungkin ada beberapa yang kadang mungkin kita ngerasa oke, saya makan, makanya bukan makan nasi atau apa, saya cuma makan snack doang yang kecil gitu. Jadi kita nggak mencuci tangan. Itu juga adalah salah satu yang mungkin sering terjadi. Yang ketiga itu di saat menyusui bayi, khususnya para ibu yang lagi menyusui. Jadi dalam hal ini karena mungkin kesibukan, kadang-kadang kita lupa ya di saat menyusui bayi tidak cuci tangan, dan ini adalah bisa menyebabkan perpindahan kuman itu dari dari ibu ke bayinya sendiri. Jadi ini harus dibiasakan agar supaya nanti bisa mencuci tangan sebelum menyusui. Yang keempat, Ibu, waktu yang ini ya saat mengasuh orang yang sakit di rumah. Ya, ini adalah salah satu mungkin saat ini yang sering ya ada yang kita lakukan di saat mengurus ada keluarga atau anak atau orang tua kita atau mungkin istri atau saudara yang sakit di rumah, itu kita harus pastikan kita selalu cuci tangan sebelum dan setelah mengasuh tersebut, karena kita nggak tahu apakah kita yang akan memberikan penularan kuman melalui tangan kita atau dari pasien. Jadi hal ini kita harus cuci tangan. Saya kira setelah buang air pastinya Bapak Ibu juga udah tahu lah, pasti semua akan melakukan cuci tangan. Yang keenam itu seperti apa? Waktu batuk atau bersin. Mungkin Bapak Ibu coba diingat-ingat kembali. Di saat batuk atau bersin, apakah kita langsung mencuci tangan atau membiarkan saja? Gitu. Jadi ini adalah salah satu yang mungkin coba kita ingat. Kalau memang itu kita belum lakukan, ayo mari kita sama-sama kita mulai dari sekarang supaya kita bisa membiasakan diri saat kita setelah batuk atau bersin, kita bisa langsung mencuci tangan. Yang ketujuh itu adalah di saat menyentuh sampah. Kalau ini mungkin saya kira pasti Bapak Ibu pasti mencuci tangan karena mungkin terlihat lebih kotor ya. Jadi pasti kita membiasa kalau hal yang nomor 7. Nomor 8 itu adalah yang sering sekali mungkin kita lakukan tanpa kita sadarin. Terutama ini tidak semua ini bagi anak-anak ya. Ini bagi anak-anak, bagi orang remaja, orang dewasa, orang lansia. Hampir semua hal ini bisa terjadi. Jadi ini adalah salah satu yang tanpa disadarin ya, yang ini adalah kebiasaan sehari-hari kita, tapi karena kita merasa oke, saya kan cuma menyentuh uang, nggak ada masalah. Itu adalah salah satu yang membuat kita kadang lupa yang bisa menyebarkan itu kuman atau virus yang tidak terlihat tadi Bapak Ibu. Jadi ini adalah waktu-waktu kita kapan bisa mencuci tangan. Oke. Bapak Ibu, caranya saya kira ini saya mohon infonya Bapak Ibu, ini saya akan menyampaikan informasi bagaimana cuci tangan itu yang benar itu tadi ya. Tadi sudah disampaikan, supaya ini lebih mudah mungkin bisa dilihat dengan video ini. Video ini akan menggambarkan bagaimana kita cuci tangan. Apakah kita selama ini sudah mencuci tangan dengan benar? Ayo kita sama-sama melihat Bapak Ibu, dan kiranya dengan begini kita bisa mengetahui apakah cuci tangan kita sudah benar atau belum. Jadi ini saya akan putarkan. Apabila bagi Bapak Ibu yang tidak bisa melihat videonya atau tidak jalan, mohon nanti diinformasi supaya saya tahu Bapak Ibu yang nanti tidak bisa melihat sehingga saya bisa nanti mengulang. Oke, kita mulai ya.
Oke, itu tadi caranya. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah tahu apakah cara yang kita sudah lakukan selama ini sudah benar atau belum. Kalau misalnya yang di mana langkahnya yang kita belum lakukan, artinya ayo mari kita sama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID dengan melakukan mencuci tangan dengan benar. Oke, ini kita mengenai ini kita tadi udah sampai mengenai mencuci tangan dengan benar. Lalu kita lanjut tadi Bapak Ibu di awal kita sudah sebutkan mengenai tadi hand sanitizer. Saya kira ini juga bukan hal yang baru karena begitu di bulan Maret tahun 2020 itu adalah salah satu yang disampaikan kita menggunakan hand sanitizer. Jadi apa sih hand sanitizer itu? Mungkin hand sanitizer itu saya disampaikan di sini mengenai itu adalah mengenai antiseptik tangan yang kita bisa gunakan. Kembali lagi ini bukan untuk menggantikan cuci tangan. Jadi dalam arti ini adalah kita lakukan di saat kita belum bisa mencuci tangan, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada saatnya di dalam perjalanan kita belum bisa mencuci tangan karena tidak ada fasilitas untuk mencuci tangan, lalu itu kita bisa gunakan. Jadi bukan sebagai menggantikan cuci tangan. Oke, jadi hand sanitizer ini digunakan kapan? Jadi kita di saat menggunakan itu paling nggak setidaknya itu kita 30 detik untuk mengusapkan tangan. Caranya nanti kita bisa lihat bagaimana caranya untuk menggunakan hand sanitizer. Saat ini hand sanitizer yang mungkin Bapak Ibu kenal ada yang dalam bentuk gel, ya, ada yang bentuk gel, ada juga dalam bentuk spray. Jadi sesuai ini ini hanyalah bentuk. Jadi ini sebenarnya sama aja. Fungsinya sama tetapi bentuk sediaannya yang berbeda. Jadi kembali lagi kenyamanan Bapak Ibu yang mana itu kembali pilihan Bapak Ibu. Jadi mau spray atau gel boleh. Habis itu ini cuma sekedar informasi. Jadi kandungannya itu ada alkoholnya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di situ apakah ada terkandungan alkohol atau enggak. Itu fungsinya sebagai antiseptik di situ. Jadi ini cuma sekedar informasi buat Bapak Ibu semuanya. Lalu menggunakan hand sanitizer dengan benar itu juga ada caranya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi seperti tadi saya sampaikan bahwa menggunakan mencuci tangan dengan cara yang benar. Ini hand sanitizer juga dengan cara benar. Lalu kapan? Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita punya cincin atau perhiasan yang di tangan itu sebelum menggunakan itu harusnya mungkin dilepas, ya. Diharapkan dilepas semua. Jadi habis itu tuangkan atau pakai hand sanitizer itu pada tadi yang kalau misalnya gel itu dituang atau yang disemprot spray. Lalu gosok telapak tangan, gosok ke punggung tangan sela-sela jari, dan ini dilakukan sebaliknya. Ini mungkin gambar supaya ada ininya lebih jelasnya kita lihat video di sini, Bapak Ibu. Jadi ini bisa dilihat bahwa di saat kita bekerja, di saat kita beraktivitas belum sempat untuk cuci tangan, jadi kita bisa melakukan itu tadi. Jadi kita bisa menggunakan hand sanitizer karena kita belum ada untuk belum memungkinkan untuk cuci tangan. Oke, jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa walaupun kita sudah pakai ini, cuci tangan itu adalah sebagai yang utama, bukan menggantikan. Jadi hand sanitizer ini bukan menggantikan untuk cuci tangan. Oke, itu. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah mungkin informasi yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang ada di Sarua Permai semuanya. Jadi apabila
ada keluarga atau di dalam keluarga atau tetangga mungkin ya. Jadi kita sudah ada komunikasi, ada kontak WA group Sarwa Permai di sini. Jadi apa sih tujuan kita kontak di sini? Yang pertama kita harus di tujuan kita supaya kasusnya yang ada di lingkungan kita tahu update-nya. Yang kedua, kita bisa memberikan apa namanya yang sudah terinfeksi itu kita mengetahui bagaimana perkembangan, apakah dia sudah sembuh atau sebagaimana, itu kita tahu update-nya tidak tanpa harus kita bertemu ya. Yang ketiga itu bagaimana kita bisa menyalurkan bantuan khususnya kepada keluarga yang terinfeksi COVID itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu tujuan kita punya grup di sini, dan di sini yang kita punya. Jadi grup ini adalah dari kita dan buat kita semuanya yang ada di lingkungan Sarwa Permai. Dan ini kita juga bisa Bapak Ibu tahu bahwa ada gugus COVID-19 Tangsel di Tangsel. Jadi ada Dinkes. Jadi ada kalau misalnya ada kasus baru atau mungkin ada gejala-gejala, itu bisa langsung kontak nomor kontak Dinkes yang ada di sini atau hotline yang tertera di layar. Dan tentu kita juga akan ini akan saya update di WA Group. Dan kiranya Bapak Ibu ya, saya kali lagi ini adalah yang bisa disampaikan bahwa dengan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer dengan benar, artinya kita ikut serta memutus rantai penyebaran COVID-19. Artinya kita menyayangin keluarga kita, menyayangin teman-teman atau semua yang ada di sini, jadi supaya kita bisa terbebas dari COVID-19. Dan terima kasih bila ada yang mungkin kurang jelas dari penyampaiannya, disilahkan. Dan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk presentasi ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ulysses untuk presentasinya. Mungkin share screen-nya bisa di stop, nggak apa-apa. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut seperti biasa. Ada yang akan memberikan komentar, dipersilahkan. Yang akan memberikan komentar. Komentarnya sebenarnya dari saya aja Pak. karena jujur ini adalah lebih banyak presentasi, saya merasakan presentasi ini adalah terlalu ethical way gitu ya. Karena dalam arti sebenarnya ini penyuluhan itu bukan ethical way, karena dalam arti di sini adalah warga yang dimana memang saya lihat itu kayak tingkat pendidikan, sosial ekonomi semuanya faktor demografinya berbeda ya. Jadi kebetulan saya lebih banyak pengalaman itu untuk berpresentasi yang homogen gitu. Jadi ini saya memang khusus dalam hal ini saya perlu pastinya yang kayak kemarin ada bisa menyanyi. Wah, itu adalah salah satu cara. Oke, ya. Jadi ini memang agak beda ya. Jadi kalau biasanya umum, yang ini kan ada data, terus kemudian disajikan tentang selain data, lalu mencuci tangan pada saat-saat yang mana, itu hal yang menarik ya. Kalau komentar saya sih, kalau yang terkait video tadi, saya nggak dengar suaranya, tapi karena tutorial yang pertama tadi sudah ada tulisannya, maka nggak masalah gitu ya. Terus yang kedua, video yang kedua, kata-katanya sedikit tapi diberi keterangan oleh Mas Ulysses, jadi ya tetap bisa. Jadi ini menambah tambahan informasi untuk Bapak Ibu sekalian terkait misalnya video yang tidak ada suaranya, asal kata-katanya banyak, itu bisa tetap diikuti. Kalaupun misalnya nggak ada suaranya, tapi yang kedua diisi oleh suara dari presentator, itu juga sesuatu yang sudah tepat ya. Itu menurut pendapat saya. Mungkin yang lain silahkan komentar. Biasanya siapa yang mau komentar? Saya komentar Pak. Oke, Mbak Intan, monggo. Bener sih kata Mas Ulysses, mungkin dia kayak bicara di depan peserta yang pendidikannya homogen. Karena menurut saya kayak dosen neranginnya itu aja. Ya, terima kasih. Oke. Ya, berarti ada variasi ya. Kalau kemarin bervariasi ya. Jadi asumsinya masyarakatnya plural, banyak sekali variasi pendidikannya. Kalau yang ini memang lebih spesifik ya. Tapi malah karena ada perbedaan, teman-teman juga bisa terus mulai membayangkan ya. Jangan-jangan suatu saat teman-teman diminta untuk menghadiri sesuatu yang kebetulan homogen. Ya, ini kan juga harus tahu. Artinya audiens menjadi sebuah target utama yang harus dipikirkan ulang gitu.
Yang lain silakan. Om Bagus nggak komen, Om Bagus. Tumben. Kesempatan untuk yang lain Mas Mario. Wes ya. Mas Oh, Mario bagus yang lain nih. belum. Yang kemarin belum ngomong Belum, siapa ya. sih? Mbak Agusta Ari, kayaknya aku jarang Ya. denger. Yo Mbak Agusta Ari. Mas Mario belum. Mas Mario Yedi kemarin sudah sih. Udah Pak, udah Oh Pak. ya. Udah. Oke, ngantuk berarti. Nggak dengerin Pak pas lagi. Mbak Agusta Ari mau berikan komentar silahkan. Ini kan kita saling support ya. Ya. Untuk bisa apa namanya tambahan Suara saya terdengar, Pak. Oh, Bu. terdengar. Jelas. Kencang. Ya, Silakan. maaf ini saya lagi di pelayanan jadi Oh iya, ya 1 menit aja, 1 menit kasih komen, kan? 1 menit, 1 menit. ya. Ya, secara keseluruhan untuk presentasi Mas Yusuf bagus. Cuman seperti yang disampaikan tadi ya Mbak Intan ya, mungkin agak terlalu cepat juga. Intonasinya juga mungkin agak ada penekanan juga karena itu audionya tadi heterogen ya. Ya. Heterogen atau homogen? Heterogen Mbak, di kampung. Iya, kan pemahaman setiap orang kan beda. Jadi mungkin untuk bahasanya juga mungkin yang umum juga gitu. Mungkin masukannya itu. Jadi, baik. Iya. Ya, Terima kasih. kasih, Mbak. Iya. Ya, sambil lagi enggak apa-apa ya. Karena Iya, sibuk ya. Pak. Nanti kalau kerepotan telepon Mas Bagus. Kalau repot. Kontak senternya udah ada Pak. Kontak senternya ada. Ikut turun rembuk Pak Yosef. Oh, iya. Memang yang disampaikan Mas Ulisis ini secara umum memberikan gambaran yang baik, karena kadang-kadang orang kenapa sih aku harus cuci tangan, tapi Mas Ulisis tadi menyampaikan ini loh data awalnya seperti ini, sehingga menghilangkan keraguan-keraguan orang untuk melaksanakan cuci tangan. Ya. Kalau kadang-kadang ini kan sepele, tapi masih sekarang juga banyak Pak Yosef, apalagi sudah model vaksin gini, kadang-kadang cuci tangan tuh lupa. Kalau nggak disuruh satpam di rumah makan, kalau nggak suruh di hotel itu akan nggak mengerjakan. Nah, memang secara presentasi melalui online ini kembali lagi interaktifnya yang tadi memang tidak ada Pak Sulis. Memang perlu dicoba sih Pak, teman-teman ini dianggap sebagai audiens saja, tidak apa-apa. Saya juga besok mau coba seperti itu ya, biar tidak ngantuk juga ya. Artinya kalau besok saya itu kan di murid-murid Pak Yosef, Mas Ulisi. Jadi artinya sebenarnya Mas Ulisi coba ada komentar apa lah, tapi sebenarnya sudah disampaikan, kalau tidak jelas langsung ya. Tapi kadang-kadang kalau tidak ditanya, kalau kita kenal misalnya, silakan Mbak Flo ada yang kurang jelas, nah itu nggak perhatian orang. Ya. Tapi kalau misalnya silakan yang kurang jelas, itu orang pada diem semua pasti. Nah kan Mbak Flo langsung buka kamera Pak, baru dibilang begitu tadi. Ini ciri khas di online begitu Pak Ulisi ya Pak Yosef. Kadang-kadang seperti saya tadi, Mas Bagus biasanya komentar, nah saya baru hidupkan tuh. Coba kalau nggak silakan ada yang bertanya enggak, nah itu diam semua kira-kira begitu. Nah interaktifnya di online seperti itu kira-kira Pak. Terima kasih. Terima kasih saya rasa untuk informasi ini. Saya rasa ini presentasi kelima tentang cuci tangan ya, tapi saya rasa kita masih mendapatkan ilmu ya sampai pertemuan yang kelima ini. Ini yang menarik ya. Topiknya sama, tapi antar presentator itu selalu ada tambahan informasi, ada tambahan ilmu, ada tambahan cara yang tetap berguna untuk kita ya. Ini yang penting justru itu, kalau menurut pendapat saya adalah itu ya. Oke, terima kasih Mas Ulisis ya. Mungkin Pak, sebelumnya mungkin saya bisa tambah sedikit ya Pak. Silakan. Jadi dalam arti kayak presentasi, saya terima kasih khususnya tadi buat Mbak Agusta ya. Jadi kembali lagi memang dalam hal presentasi ini kan kita mengingat waktu ya Pak. Dari time. Jadi dalam arti untuk saat ini kan kita di sini memang kenapa sih tadi kita nggak terlalu banyak interaktif, karena memang waktunya ya. Jadi set up waktu itu berapa lama dulu gitu ya. Karena kebetulan kan nanti kalau saya interaktif semuanya bisa sejam Pak. Jadi itu adalah salah satu, makanya minimal itu thank you banget udah feedbacknya, dan tadi yang Pak Bagus juga sampaikan seperti itu. Tetapi yang saya belajar dari slide saya yang saya buat ini adalah sebelum saya presentasi kemarin memang saya
beberapa kali coba dulu ya Pak. Jadi dalam arti saya coba mengenai suara karena memang ada beberapa tiba karena jaringan internet semua orang belum tentu sama. Jadi itu adalah salah satu gangguan yang sering terjadi di online dan itu makanya tadi di saat ini saya pastikan kalau misalnya ini kita ada saat-saat tertentu mau berbicara di saat walaupun video berputar. Karena suara kita itu kadang-kadang bisa lebih masuk daripada itu yang diiniin. Dan isi slide itu kemarin sebelum saya presentasi, jujur aja saya memang share dengan orang-orang awam yang dalam arti anak-anak yang udah dewasa tetapi bukan di bagian kesehatan. Saya ingin tahu apakah sejauh mana dia pemahaman gitu. Jadi itu adalah salah satu cara saya untuk membuat itu slide-nya. Itu Pak, thank you. Makasih. Baik, terima kasih Mas Ulysses. Saya rasa statement terakhir tadi menarik ya. Jadi ini sebuah upaya untuk supaya tahu tidak itu dipahami atau tidak, itu adalah salah satu upaya. Oke. Baik, terima kasih Mas Ulysses ya. Silakan kalau mau undur diri. Ya Pak, saya tetap aja. Oh, tetap aja. tetap di sini cuma saya lagi. Monitor kanan dan kiri ya. Oke, ya, baik. You, Pak. Baik, berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke ini ketua kelas nih ya. Silakan untuk Ibu ketua kelas Mbak Floren Anggi untuk menyampaikan penggunaan hand sanitizer dan mencuci tangan ya. Oke, silakan ketua kelas. Oke, monggo. Apakah suara saya terdengar nih Pak Yosef? Terdengar dengan baik. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan nanti untuk sasaran dari promosi kesehatan saya adalah siswa-siswi SMK saya sendiri, mungkin sama seperti Pak Bagus juga. Mohon izin untuk share screen. Tidak satu institusi toh, Mbak Anggi sama Mas Bagus tuh? Enggak ya, beda kan? Oh, beda Pak, beda. Oh, ya. Dia di sana Sama siswa SMK. Iya. Kalau Pak Bagus kepala sekolah, kalau saya ya makanya pesuruh kepala sekolah. Baik. Apakah slide saya terlihat? Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yosef. Saya mulai. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Kita sudah luar biasa. Iya, luar biasa. Oke, terima kasih responnya. Siapa itu? Oh, Ratih ya. Halo Ratih, apa kabar? Halo Bu Flo, Baik. baik. Iya, kita bertemu lagi setelah ya kita menjalani pembelajaran online ini selama kurang lebih 1 tahun ya anak-anak semuanya. Dan pada siang hari ini Bu Floren ingin menyampaikan sedikit materi, kita sharing bersama terkait penggunaan hand sanitizer dan mencuci tangan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Mengapa materi ini perlu Bu Floren sampaikan? Karena terkait bulan Juli besok, rencananya kan kita akan melakukan pembelajaran offline gitu ya. Jadi ini sebagai persiapan kita nanti untuk pembelajaran tatap muka, kita belajar bersama bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Oke, sebelum kita masuk ke cara mencuci tangan, kita refresh kembali materi mengenai virus COVID-19. Mungkin anak-anak semuanya sudah tahu apa itu COVID-19 ya, ini pandemi yang sudah kita rasakan selama 1 tahun ini. Mungkin dari sosial media pasti semuanya punya ya sosial media, mulai dari TikTok, dari WhatsApp, Instagram pasti semuanya punya, dan semuanya juga disitu membahas terkait dengan COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Jadi COVID-19 itu adalah penyakit ya yang disebabkan oleh virus yang dinamakan SARS-CoV-2. Ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Jadi COVID-19 itu adalah tahun ditemukannya virus tersebut. Kemudian virus ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Oke, Floren lanjutkan dulu. Untuk penyebaran kasusnya sendiri, ini di seluruh dunia itu Bu Floren ambil data per 5 Mei tahun 2021. Ini ada 154 juta kasus dengan 90,5 juta sembuh dan 3,22 juta meninggal dunia. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, per 5 Mei juga itu ada 1,68 juta kasus dengan 1,5 juta kasus sembuh dan
hampir 46.000 meninggal dunia. Oke, kita belajar dulu ya, bagaimana sih gejala umum orang yang terkena COVID. Ya, yang pertama itu ada tentu saja demam, kemudian ada batuk, hilangnya indera perasa dan penciuman, serta tenggorokannya biasanya sakit. Dan untuk diagnosis dari COVID-19 ini yang memang yang paling akurat ya, swab hidung dan tenggorokan dengan PCR. Memang kelemahannya untuk hasilnya tidak bisa langsung dilihat saat itu juga, biasanya 1 kali 24 jam ya. Tapi untuk yang lebih cepat bisa pakai rapid test seperti itu. Kemudian untuk komplikasi yang bisa diakibatkan dari penyakit ini, adanya pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Terutama untuk orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Denis, mungkin Ridwan? Ada semua ya? Nggak ada? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung raise hand aja di Zoom-nya ya. Oke, Bu Floren lanjutkan lagi ya. Kemudian pencegahan dan pengendalian COVID itu seperti apa? Untuk saat ini memang belum ada ya pengobatan yang efektif gitu untuk mengobati penyakit COVID ini. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pencegahan dan pengendalian, yaitu dengan program vaksinasi global yang sudah mulai dilaksanakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga. Kemudian dengan menaati tentu saja protokol kesehatan, karena vaksinasi sendiri belum menjamin 100% kita tidak bisa terkena COVID lagi. Oke. Protokol kesehatan itu terdiri dari apa saja? Mungkin ada yang tahu. Ada yang tahu protokol kesehatan itu apa saja? Bagus mungkin tahu? Belum tahu, oke. Kalau belum tahu, ya kita bahas bersama ya. Jadi protokol kesehatan sendiri itu ada 5M sebenarnya. Yang pertama adalah memakai masker dengan benar, ya. Memakai masker dengan benar. Mengapa harus ada tulisan dengan benar? Karena banyak sekali yang memakai masker pada diturunkan di dagu, di leher, seperti itu ya. Pasti masih di antara kalian yang seperti itu. Jadi memakai masker yang benar ya harus selalu tertutup, karena daerah leher itu kan terbuka, bisa terpapar oleh udara luar gitu. Jadi bisa saja virusnya malah menempel ke masker. Kemudian yang kedua itu ada mencuci tangan pakai sabun. Mengapa pakai sabun? Ya harus pakai sabun. Kalau cuma cuci tangan pakai air tok nggak ngefek, sama aja gitu. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Nah ini cewek-cewek itu biasanya yang ke kamar mandi sukanya gandengan. Wah ini bahaya. Jangan ya, ini besok kalau sudah masuk di tahun ajaran baru harus jaga jarak minimal 1 meter, karena di kelas aja besok porsinya juga dijaraki ya. Jangan ke kamar mandi gandengan, terutama yang sahabat karib itu cewek-cewek itu sering. Gitu. Kemudian ada membatasi mobilitas. Nah ini, kalau misalnya nggak penting-penting banget ya nggak usah keluar rumah, cukup di rumah saja. Tuh, kemudian ada menghindari kerumunan. Ini juga terutama cowok-cowok sukanya gerombol gitu ya, ke kantin berlima, terus jajannya aja 1 piring berlima. Lah ini nggak boleh besok ya, harus menghindari kerumunan, terutama cowok-cowok itu ya, Denis sama gengnya itu besok ya. Oke, yang terakhir yang sudah dilakukan tadi yaitu vaksinasi COVID-19 yang sudah mulai dilakukan. Oke, ini untuk protokol kesehatan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oke, nggak ada ya, Bu Floren lanjutkan dulu. Nah, ini sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat ya, terkait germas untuk menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Dengan yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang. Kemudian rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Olahraga yang nggak harus nge-gym lah, misalnya di rumah bantu ibunya nyapu, yang penting sehari 30 menit, terus ngepel itu sudah bisa dimasuk sebagai aktivitas fisik. Gitu. Kemudian tadi cuci tangan, jaga kebersihan lingkungan,
tidak merokok, kemudian minum air mineral ini 8 gelas per hari. Kemudian makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Kemudian apabila demam, kemudian merasa sesak nafas, ini segera pergi ke fasilitas kesehatan, bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Kemudian menggunakan masker jika batuk dan tutup mulut. Menggunakan masker jika batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Tapi sekarang untuk masker maupun yang sakit maupun yang sehat semuanya harus pakai masker. Kemudian yang terakhir jangan lupa berdoa. Kita belajar sekarang cuci tangan itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Untuk prinsip-prinsipnya sendiri, cuci tangan itu dilakukan dengan menggosokkan tangan menggunakan cairan antiseptik atau hand rub atau hand sanitizer yang sering kita kenal ya. Ini mengandung alkohol minimal 60%. Kemudian yang kedua adalah dengan air mengalir ya, dengan hand wash atau sabun. Hand rub sendiri atau antiseptik hand sanitizer itu dilakukan selama 20 sampai 30 detik, sedangkan yang pakai hand wash atau sabun itu 40 sampai 60 detik. Nah, kan kita pakai hand sanitizer itu kan saat kita tidak sempat cuci tangan ya, tetapi sebaiknya setelah kita melakukan 5 kali hand rub atau menggunakan hand sanitizer diselingi 1 kali dengan sabun, cuci tangan dengan sabun. Tuh. Ini 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Yang pertama itu nanti dituang dulu cairan hand rub-nya. Sebelumnya dilepas dulu ya atribut yang di tangan. Misalnya jam tangan dan cincin. Cincin apa saja, mau cincin lamaran, mau cincin dari pacarnya, cincin tunangan dilepas dulu. Ya, dilepas dulu, nggak usah drama-drama minta izin sama pacarnya, dilepas. Tuang cairan hand rub-nya, kemudian diusap, memutar. Gosok kedua telapak tangannya secara lembut, kemudian punggung tangannya seperti ini secara bergantian. Lalu sela-sela jarinya, lalu bersihkan ujung jarinya dengan posisi saling mengunci, saling mengunci. Kemudian ibu jari secara bergantian. Lalu yang terakhir ujung jarinya digosokkan seperti ini. Nah, itu caranya. Saya yakin sih semuanya sudah belajar ya cara cuci tangan ini. Ini refresh kembali saja untuk materi ini. Nah, kapan saja sih sebenarnya kita cuci tangan ini? Yang pertama itu sebelum makan, jelas. Kemudian setelah buang air besar, buang air kecil juga. Sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, tapi ini untuk ibu-ibu ya. Dan setelah beraktivitas, terutama kalau untuk anak-anak semuanya biasanya kan ada pegang HP lah, pegang apa gitu ya. Jadi memang cuci tangan ini harus dibiasakan seperti itu. Kemudian mengapa sih cuci tangan ini harus pakai sabun ya? Jadi kulit tangan kita ini kan selalu lembab ya, selalu lembab karena secara alami mengeluarkan lemak dan minyak gitu. Oleh karena itu kuman dan kotoran itu mudah menempel di tangan kita dan akan berpindah ke benda atau makanan yang kita pegang. Kuman-kuman penyakit ini senang berada di tempat yang kotor gitu. Jadi cuci tangan ini harus pakai sabun dengan air mengalir karena dengan memakai sabun ini dapat membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. Cuci tangan pakai sabun ini selain mencegah virus corona juga mencegah beberapa penyakit yang lain. Misalnya diare, kemudian infeksi saluran pernafasan atas, kemudian flu burung, ada hepatitis A, cacingan, bahkan penyakit kulit dan mata. Mungkin tadi dari penjelasan Bu Floren belum terlalu jelas, kita bersama-sama sekarang kita menonton dulu untuk video cuci tangan supaya lebih jelas. Sebentar, Bu Floren minta izin untuk share screen dulu ya, untuk video cuci tangannya. Nanti kalau mungkin videonya tidak terdengar, boleh langsung ini ya, menyampaikan ke Bu Floren ya. Sudah terlihat videonya? Kita mulai ya.
Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Oke, sudah dilihat ya videonya, bisa terdengar semuanya? Baik, Bu Floren lanjutkan lagi. Setelah menonton video tadi, lebih jelas ya untuk cara mencuci tangan itu bagaimana. Nah, sekarang Bu Floren mau memberi tugas untuk kalian, gitu ya. Tadi sudah memberikan materi, jadi supaya ya materinya ini tidak menguap begitu saja, Bu Floren akan memberikan tugas. Jadi kita akan mengadakan lomba dance cuci tangan ya, lomba dance cuci tangan supaya materi tadi juga bisa tersebar dengan baik kepada teman-teman kalian yang mungkin hanya perwakilan yang hari ini bisa mengikuti Zoom pada siang hari ini. Jadi nanti lomba dance cuci tangan ini akan dilombakan antar kelas. Peraturannya seperti yang Bu Floren sudah tuliskan. Jadi nanti setiap kelas itu akan mewakilkan satu kelompok, ya, anggotanya adalah 5 sampai 7 orang. Kemudian musik atau lagu yang digunakan untuk dance cuci tangan ini bebas, terserah. Tapi ya dilihat-lihat, jangan pakai musik lagunya misalnya Titanic gitu ya, terlalu mellow. Cari yang musik yang bersemangat, dangdut boleh. Kemudian durasi video cuci tangan maksimal 5 menit aja, enggak usah lama-lama. Kemudian video juga harus dibuat sekreatif mungkin, kemudian sebagus mungkin, dan penilaian nanti dilakukan dengan melihat aspek gerakan, kekompakan tim, kemudian kostum dan juga musiknya sendiri. Nah, nanti akan dipilih 3 juara, yaitu juara pertama, kedua, dan ketiga. Ini akan mendapatkan trofi dari kepala sekolah. Nah, nanti lalu video ini akan menjadi video promosi kesehatan sekolah yang akan diupload di media sosial sekolah. Sekolah kan punya Instagram, punya channel YouTube juga, nanti akan diupload situ. Nah, supaya kalian nggak bingung dance cuci tangan itu seperti apa, ini juga Bu Floren beri contoh juga salah satu dance cuci tangan. Tidak harus sama seperti ini, nanti sesuai kreativitas kalian masing-masing aja. Sebentar, Bu Floren izin untuk share screen dulu. Tahu nggak? Oke, sudah terlihat ya. Kita lihat nonton bersama-sama ya, dan cuci tangan seperti apa contohnya.
What? Oke, semuanya sudah dilihat ya untuk video dan cuci tangannya. Gimana, sudah melek semuanya mungkin? Ya. Oke, sudah terbayang ya bagaimana ini nanti cara membuat video cuci tangannya. Boleh pakai lagu TikTok kayak tadi, boleh. Pakai lagu Korea, boleh. Yang jelas nanti durasinya maksimal 5 menit. Kemudian untuk pengumpulan video ini waktunya adalah 2 minggu ya dari hari ini. Nanti silakan dikumpulkan ke email Bu Floren. Nanti Bu Floren akan teruskan kepada juri untuk dilakukan penilaian dan pengumumannya nanti 2 minggu setelah video ini dikirim kepada Bu Floren. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait mungkin dengan cuci tangannya boleh, atau lomba dance cuci tangannya juga boleh. Belum ada? Oke, kalau belum ada, nanti apabila di perjalanan ada yang mau ditanyakan, nanti silakan japri langsung aja ke Bu Floren ya untuk pertanyaannya. Oke. Oke, kalau tidak ada, yang disampaikan, mungkin Bu Floren cukupkan sekian dulu untuk materi terkait dengan cuci tangan ini. Sekali lagi Bu Floren ingatkan, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dimanapun kalian berada, mau di rumah, besok saat masuk sekolah, itu ya jangan sampai lupa. Nah, dengan mencuci tangan kita ikut melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Mungkin sekian dulu presentasi dari Bu Floren. Apabila ada kekurangan, Bu Floren mohon maaf. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Floren untuk penyampaian presentasinya ya. Oke, sangat menarik ya. Oke, silahkan komentar dulu seperti biasa dari audiens. Yuk, silahkan. Baik Pak, saya coba Pak. Siska. Oke, silahkan. Senang merasa jadi muridnya Pak. Oh gitu. Artinya mungkin ya karena Mbak Floren kan sebagai guru, terus sepertinya memang penyampaiannya ya seperti ngajar biasa ya. Jadinya ya saya merasa sebagai muridnya. Materinya banyak sehingga panjang. Ya mungkin kalau misalkan itu di luar siswanya mungkin agak bosan ya karena panjang banget. Tapi kalau itu karena
karena muridnya sendiri, mungkin karena pas jam sekolah jadinya enak-enak aja. Gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Siska. Mungkin yang lain silahkan. Ya, selamat siang Pak Yusuf. Oh, Mas Ulisis mau ngasih komen, silahkan. Ya Pak, itu sama tadi yang dirasakan sama Mbak Siska gitu ya. Jadi saya serasa benar-benar jadi muda tadi. Jadi saya ini saya ngerasakan apa auranya itu ada. Yang cuman dalam arti kan kita kembali lagi kalau yang saya lihat sama saat tadi Mbak Siska bilang itu bahwa kita berbicara adalah topik ya. Jadi ini kalau misalnya kita bagi dua, misalnya dalam arti topik kita berbicara kasusnya karena tadi cukup banyak juga mengenai berbicara secara COVID-nya ya. Jadi maksudnya topik ini dalam arti bisa menjadi confuse malahan kalau misalnya terlalu banyak. Jadi mungkin alangkah baiknya that's a little more specific apa yang kita mau sampaikan supaya penangkapannya nantinya juga lebih tidak ada terbiaskan gitu ya. Karena kadang-kadang kita udah sampai ke terlalu banyak malah nanti apa yang tujuan kita tadi kan cuci tangan atau segala macam gitu. Dan kembali lagi ini dalam hal ini saya sangat-sangat ini banget ya melihat sangat bagus banget. Jadi dalam arti kebetulan Mbak Floren udah tahu dia punya targetnya itu siapa, homogen banget gitu. Jadi ininya lebih enak gitu ya. Jadi maksudnya dalam arti event yang diambil, misalnya ada sesuatu yang dilombakan itu adalah sesuatu yang cara yang sangat-sangat memberikan kesan gitu ya. Maksudnya anak-anak ini juga merasa lebih ini gitu ya. Maksudnya dalam arti challenging, ada sesuatu dan itu lebih mengingatkan. Cuman dalam arti kalau untuk penyampaian, kalau menurut saya mungkin itu tadi yang disampaikan sama Mbak Siska itu please kita fokus yang di mananya supaya itu yang kita akan ukur kan, bukan arti pengetahuan yang mengenai COVID-nya. Kalau misalnya memang kita mau mungkin continuous continuous mengenai masalah itu mungkin bisa dilakukan. Maksudnya bukan cuma sekali itu aja. Thank you, itu aja. Oke. Ya, baik, terima kasih Mas Ulisis untuk komentarnya. Ya, memang karena memang untuk anak-anak ya dan ada perangsangan yang baru yaitu lomba ya. Lomba ya ini sesuatu yang baru lagi dan karena yang memberikan trofi kepala sekolah mungkin Mbak Flo nggak perlu kasih trofi, silahkan nanti Pak Bagus saja yang memberikan trofi ya karena Pak Bagus yang kepala sekolah ya. Tapi saya apresiasi dengan lombanya ini karena kalau lombanya ini diadakan dan nanti akhirnya mereka mengumpulkan, nanti bisa dilihat seberapa jauh pemahaman anak-anak ya kan nanti mereka lomba cuci tangan itu ya pakai TikTok atau apalah itu malah akan bisa diketahui seberapa jauh pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan Mbak Flo. Ya, ini sesuatu yang menarik ya, saya rasa yang ini. Nah, sebelum ditutup Mbak Flo mau memberikan komentar dulu dari tanggapannya Mas Ulisis sama Mbak Siska. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Ulisis dan Mbak Siska. Mohon maaf kalau waktunya memang terlalu panjang dan untuk niat saya memang sebenarnya di awal tuh menyampaikan COVID itu apa, tapi mungkin terlalu banyak, jadinya malah tidak tidak fokus pada mencuci tangannya mungkin ya. Baik masukannya saya terima kasih. Kemudian memang betul Pak, jadi tujuan saya mengadakan lomba ini supaya mengevaluasi apakah mereka seberapa paham sih mereka atas materi yang saya sampaikan gitu. Terima kasih. Itu aja Pak Yusef. Baik, terima kasih ya untuk presentasinya ini ya, sangat menarik ya, sangat menarik, betul-betul sangat menarik. Oke.